Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnata rasulih shadaqal azim. Hadirin para bapak, para ibu, jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang bahagia dan insyaallah senantiasa dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah yang telah mencurahkan rahmat serta nikmatnya demikian besarnya, khususnya nikmat iman seada kesempatan, sehingga pada pagi hari alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita masih mampu dapat meringankan langkah kita hadir bersama-sama di rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita yang kita kerjakan, baik yang wajib dan sunnah, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman yang oleh Allah diutus untuk contoh kita semua ini. Hadirin jemaah subuh yang berbahagia, kita tanpa terasa bahwa hari ini kita sudah berada hari kelima di bulan kedua tahun 2023. Tanpa kita terasa bahwa saat ini usia kita sudah berkurang setahun. Betul Pak ya? Lalu bagaimana? Saya mengajak diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian, mari coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayatnya 115. Di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah menjelaskan, apakah kalian mengira, apakah Anda menyangka bahwa kalian aku ciptakan hidup di dunia ini untuk main-main saja, tanpa ada alasan, tanpa tujuan. Kalau orang masyarakat tidak memiliki pikiran jernih, orang bodoh dia bertanya, loh kenapa Allah itu kan maha tahu, tapi kenapa Allah bertanya seperti itu? Jadi Allah menjelaskan, awasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira atau menyangka bahwa kalian aku ciptakan hidup di dunia ini untuk main-main saja, tanpa ada alasan, tanpa tujuan? Jadi orang bodoh bertanya, loh kenapa Allah itu kan maha tahu, tapi kenapa Allah bertanya seperti itu? Ya. Jadi kalau ayat ini Allah bertanya semacam ini, Allah tidak membutuhkan kita memberikan jawaban. Kenapa? Allah maha tahu, innallaha sami'un basir.
Tapi kenapa Allah berkata seperti ini? Ya. Itu maksudnya. Dan berikutnya mengatakan, apa kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan pada kami? Dari ketika Allah berkata semacam ini, Allah tidak membutuhkan kita memberikan jawabannya. Kenapa? Allah Maha tahu. Cuma saja Allah berkata semacam ini, kenapa? Agar supaya Allah kita ini, manusia ini, yang oleh Allah diberikan kesehatan kita ini, punya akal, punya pikiran, punya hati ini, untuk renungkan. Untuk apa aku ini, Allah ciptakan hidup di dunia ini. Jadi Allah yang bertanya, Allah memberikan jawabannya. Silakan dilihat surah Az-Zariyat. Ya. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini adalah untuk apa? Untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Tapi kenyataannya kita lihat saat sekarang ini, kita lihat bahwa manusia masih banyak sekali ya, ingkar kepada Allah. Hidupnya ini dihabiskan apa? Untuk cari kerja, cari makan saja, ngejar dunia saja. Padahal kita lihat bahwa kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Kenapa? Hidup kita ini dibatasi oleh tempat dan waktu. Mau kemana kita ini? Masya Allah. Jadi Allah menjelaskan bahwa kita ini oleh Allah ciptakan kita ini manusia untuk apa? Untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Dan kita beribadah kepada Allah ini bukan Allah. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kenapa? Semua kebaikan, ibadah yang kita kerjakan ini, efeknya, manfaatnya kembali kepada kita sendiri, bukan untuk Allah. Itu masalahnya. Jadi kalau kita lihat makanya di surat Al-A'raf itu Allah ayat 174 atau 109, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini Al-Quran. Jadi Allah menjelaskan bahwa kebanyakan kami akan isi neraka jahanam itu dari apa? Dari kebanyakan golongan jin manusia. Ini kata Al-Quran. Jadi penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Karena apa? Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya mati beku. Merasa paling pintar sendiri, paling hebat sendiri, ya, yang lainnya goblok, merasa paling berkuasa. Ini manusia semacam ini, Allah mengatakan adalah penghuni neraka jahanam. Ya. Jadi Allah menjelaskan, lahum qulubun, mereka punya hati. Ya. Tapi hati dia ini tidak pernah gunakan apa untuk merenungkan tentang ayat Allah. Ayat Allah. Ya. Makanya kita lihat walaupun dikasih nasihat yang baik ini, tidak terima dia itu. Pokoknya paling benar saya sendiri, berkuasa saya sendiri, paling pintar saya sendiri, yang lainnya tidak benar. Nah, ini manusia semacam ini. Jadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya beku, tidak berfungsi. Untuk apa? Untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Al-Quran. Berikutnya Allah mengatakan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan, punya mata. Ya. Matanya nggak sakit, jernih kelihatannya. Tapi mata dia ini tidak pernah digunakan apa untuk memperhatikan, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat cuma hanya itu harta benda, duit saja. Ini fakta. Ya. Dan kita melihat bahwa sekarang ini Masya Allah, di akhir tahun 2022 ini berbagai macam musibah di mana-mana. Ya. Korban di mana-mana. Ya. Masya Allah. Ini kenapa? Ini karena ulah manusia saja. Surah Ar-Rum Allah mengatakan, Zaharal fasadu fil barri wal bar bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi kerusakan terjadi alam sekarang ini, berbagai macam kerusakan ini apa? Itu kenapa? Karena ulah manusia. Terlalu serakah, sombong. Ya. Makanya kita lihat kemarin ada seperti Polewali ya, Mandar ya. Masalah tentang tambang-tambang itu. Ya.
Alam sudah bagus, dirusak semuanya. Kenapa? Karena untuk kepentingan manusia saja. Jemaah kalau melihat bagaimana itu di privat itu loh, alamnya bagus sekali. Itu kenapa ini digali semua, rusak semuanya. Yang menikmati bukan kita. Yang menikmati adalah pengusaha-pengusaha asing itu. Kita sendiri merasa miskin. Akhirnya apa? Begitu ada bencana, yang korban apa? Kita sendiri. Ini kenapa? Ulah kita. Jadi Allah menjelaskan bahwa andai kata ada bencana semacam ini, itu Allah beri peringatan. Supaya apa? Kita kembali ke jalan yang benar. Itu masalahnya, Pak. Jadi jelas sekali yang kedua Allah mengatakan, lahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan, tetapi matanya tidak pernah digunakan untuk apa? Untuk mendalami, memperhatikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah mengatakan walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tetapi telinganya tidak pernah gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Tidak pernah mendengar nasihat orang baik. Ketika ada orang memberikan nasihat yang baik ini, enggak terima dia. Barangkali kita baru lihat kemarin 2 minggu lalu kalau nggak salah itu ada kasus di Jawa Timur, di Jember kalau nggak salah. Ada seorang anak sampai dia mengenai bapaknya sendiri, menyiksa bapaknya sendiri. Kenapa? Pada waktu malam itu bapaknya bangun, kemudian karena saking sayang sama anaknya, tolong nak bangun untuk apa? Untuk sholat malam. Dia marah, masya Allah. Kenapa? Dia tersinggung. Kenapa dia merasa terganggu tidurnya itu loh. Ini ayahnya karena cintanya kepada anaknya, bangunkan dia ini untuk ngerjakan sholat malam. Dia marah sekali. Karena malam itu dia setiap hari hanya HP aja itu. Begadang terus saja, ngopi aja. Ini anak durhaka betul itu. Kita bersyukur punya orang tua masih ada punya perhatian pada anaknya. Ya. Dibangunkan malah dia marah-marah. Dia merasa terganggu. Masya Allah. Semoga anak cucu kita, insya Allah, jamaah kita ini insya Allah diselamatkan oleh Allah SWT, insya Allah. Ya. Ini bahaya betul. Ya. Jadi kita ini pasti akan kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada Allah. Untuk apa? Kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita amalkan ini kepada Allah SWT. Ya. Nah sekalian, suatu ketika dalam hadis qudsi, Allah mengutus malaikat Jibril turun pada Rasulullah. Beliau memberikan pesan. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad isma syi'ta. Wahai Muhammad, silakan hidup semaumu. Uripo sakarapmu, silakan mau jadi apa terserah. Jadi orang yang beriman alhamdulillah. Orang soleh alhamdulillah. Tidak mau sholat terserah. Mau jadi apa kayak terserah. Mau tekek terserah. Ya. Tapi ingat, fa innaka mait. Kau pasti akan mati. Jadi hidup kita ini dibatasi oleh usia kita ini. Kalau mohon maaf, Pak Haji Sofyan berapa Pak usianya Pak? Ya? Oh, udah kelewatannya. Kalau Pak Ali berapa? 53 ya? Oh masih jauh nih. Masih jauh. Karena Rasulullah sendiri itu ketika meninggal dunia, beliau usianya 63 tahun. Jadi kalau sekarang Bapak-Bapak, Ibu jamaah sekalian, saat ini kalau usia sudah 60, siap-siap saja Pak. Ya. Ya, bukan nakut-nakuti, memang begitu. Walau masalah mati ini, andai kata kamu takut, Allah menjelaskan ya, bahwa masalah mati sesuatu yang hak sudah pasti. Cuma kapan waktunya kita nggak tahu. Ya. Yang penting kita ini siap untuk kita sebaik-baiknya apa? Untuk memperbanyak amal baik kita, maka insya Allah kita harapkan kita semua ini kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Itu harapan kita Pak. Kita lihat punya rumah mewah, sekarang ini Masya Allah, ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad isma' syi'ta, wahai Muhammad silakan anda hidup, terserah kamu jadi apa terserah. Tapi ingat, kau pasti akan mati. Yang kedua, pesan malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad wahbi ma syi'ta, silakan anda cinta apa saja. Cinta istri, cinta suami, cinta anak, cinta cucu, harta benda, pangkat, silakan.
Tapi ingat, fa innaka mufariquh. Yang kamu cinta itu pasti akan berpisah dengan dia. Betul Pak ya? Kita berpisah Pak. Apakah boleh enggak cinta sama istri? Wajib cinta, enggak apa-apa. Seorang suami mencintai istrinya, enggak apa-apa. Ya. Tetapi cinta pada istri ini tidak boleh melebihi daripada cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi makanya Bapak sekalian, kalau sama ibu sama istri itu enggak usah marah-marah Pak ya. Ya, kalau manggil itu ya manggil yang baik lah. Wahai sayangku, ya, wahai cintaku, gitu loh. Jangan sambil kamu ya. Nah, itu enggak boleh gitu. Ya. Jadi silakan. Jadi yang kedua, pesan mereka mengatakan, ya Muhammad wa bima syi'ta. Muhammad silakan, Anda cinta apa silakan. Fa innaka mufariquh. Ya kamu cinta itu pasti akan berpisah dengan dia. Saya lihat ya, mohon maaf ini, ya, di Tanjung Raja, ikan sepat, terutama bagi bapak-bapak yang perwira ini, ya rumahnya bagus, rumahnya megah, lebar, panjang. Sekarang sepi Pak ya, sepi. Tidak kita bawa itu. Kenapa? Yang kita bawa itu amal kita, amal soleh kita. Ya. Makanya besok kita hari kiamatnya dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa yang pertama kali oleh Allah ditanya pasti hambanya, pertama masalah sholat kita Pak. Ya. Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu 'alal habdi yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sa'malih wa idza fasadat fal amali. Jadi yang pertama kali oleh Allah ditanya tentang masalah tentang sholat kita. Kalau sholat yang bagus, insya Allah yang lain akan bagus. Tapi kalau sholat tidak benar-benar, ya, maka ingat, sekalipun dia pernah berbuat kebaikan, apapun kebaikannya, dia pernah memberikan sedekah miliar rupiah, tidak akan manfaat. Kenapa? Yang sangat menentukan adalah masalah tentang sholat kita. Jadi kalau sholat yang bagus, insya Allah lainnya bagus. Tapi ketika sholat yang tidak keruan-keruan, jangan diharapkan bahwa semua amal lainnya pasti tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul mengatakan bahwa an umri fi ma'afna. Masalah umur yang aku berikan kepada kalian sekian lama ini, untuk apa kamu habiskan umur itu? Besok Allah tanya Pak kita ini. Maka mari kita usahakan supaya dengan sisa usia kita ini kita usaha untuk meningkatkan ibadah kita. Barangkali tahun 2022 ini ada hal yang kurang bagi kita. Mungkin kita kurang jarang ke jemaah ke masjid, kita perbaiki. Andai ada kesalahan kita rubah. Ya. Ini namanya muhasabah. Begitu kita masuk di tahun 2023 ini, kita coba introspeksi, muhasabah. Bagaimana masalah iman saya, bagaimana akidah saya, bagaimana masalah sholat saya selama 2022 kemarin ini. Kalau Anda kata ada hal yang kurang, sekarang kita siapkan untuk memperbaiki, meningkatkan semua. Maka insya Allah kita harapkan bahwa semua ibadah kita ini akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Ya. Jadi memang Allah menjelaskan bahwa semua ini jadi punya hatinya tidak berfungsi. Ya. Punya penglihatan tidak pernah gunakan untuk melihat hal yang baik. Ya. Punya pendengaran tidak pernah gunakan untuk mendengar hal yang baik. Andai kata ada orang berikan nasihat baik ini, enggak terima sama dia. Mereka semacam ini, ya, kalau hatinya, telinganya, matanya tidak berfungsi, Allah menjelaskan, ulaika kal an'am. Mereka ini seperti hewan, masya Allah. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada hewan. Ya, kalau kambing kita bikinkan potong dia, bikin gulai Maryam, enak Pak ya. Nikmat manusia sudah mati dibikin sate, mau Pak? Bu, mau? Enggak mau. Dia masih bagus hewan itu. Ya. Jadi Allah menjelaskan kalau Anda kata hati manusia punya hati tidak berfungsi, punya pendengaran tidak berfungsi, punya penglihatan tidak berfungsi. Ini Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada hewan itu. Masya Allah. Ini kata Al-Quran. Kenapa? Allah menjelaskan ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang yang sangat lengah sekali. Ya.
Dari berangkat dia pagi, maka sekarang Masya Allah kita ini merasa prihatin. Bahkan PB mengatakan bahwa Indonesia ini termasuk pelanggaran HAM yang paling besar. Betul Pak ya? Ini PB bilang begitu, bukan saya. Ya. Jadi hidup kita ini usahakan Pak. Ya. Sekarang ini korupsi di mana-mana. Jadi Islam mengajarkan andai kata orang korupsi, terbukti dia terbukti di pengadilan, hukumnya apa? Al-Quran mengatakan potong tangannya. Itu paling adil itu Al-Quran itu. Bukan nanti orang melaksanakan hukum agama ini saat ini dikatakan radikal gitu. Katanya begitu. Brunei itu oleh orang barat mencela, tidak boleh menerapkan hukum mati, potongan. Dianggap itu melanggar HAM. Ini Al-Quran Pak, firman Allah ini. Ya. Tapi kita mudah-mudahan ke depan yang kita harapkan, Pak. Kenapa tujuan Islam menerapkan hukum dengan baik ini? Kenapa Allah menjelaskan bagi mereka yang mengaku Islam tidak menerapkan hukum agama ini, mereka adalah orang yang bodoh, orang fasik. Ya. Jadi kalau anda kata potong tangan, hukuman mati itu Al-Quran itu. Kalau memang dia terbukti dia salah, sengaja menghilangkannya orang itu harus dibunuh itu. Itu Al-Quran itu Pak. Ya. Ya baik, maka jelas sekali, makanya jadi hati manusia ini kalau sudah keras ya susah Pak. Jawab sekalian bisa melihat dalam surah Al-Baqarah, masih panjang ini. Surah Al-Baqarah ayat 74. Ini Allah membanding antara hati manusia dengan batu itu. Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fayakal hijarah aw asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kamu itu keras seperti batu. Ya. Aw asyaddu qaswah. Bahkan lebih keras daripada batu. Jadi kalau hati manusia ini kalau sudah keras, sudah atos itu lebih keras daripada batu. Masya Allah. Tapi Allah menggambarkan andai kata batu dibanding hati manusia, itu masih bagus batu. Kenapa? Di batu itu ada air sungai mengalir. Lama-lama hati bisa hancur, bisa pecah. Kenapa? Takut sama Allah. Tapi hati manusia ini kalau sudah kaku ini lebih keras daripada batu. Masya Allah, ini Al-Quran. Makanya kita usahakan, mari kita perbaiki diri kita memang ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan, memperbanyak ibadah. Dan tentunya ibadah kita ini kita harus laksanakan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ibadah itu apapun kebaikannya, apapun kita kerjakan, bila mana itu tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, maka ibadah sia-sia. Kata mengatakan bahwa man amila amalan laisa alaihi fauradun. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan atau amalan yang tidak pernah aku beri contoh, maka amal sia-sia. Jadi kita sangat dianjurkan memperbanyak ibadah. Tetapi ingat bahwa ibadah itu kita harus laksanakan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Ini kebetulan kita hari sekarang ini kan masih berada di bulan Rajab ya Pak ya. Bulan Rajab ini adalah bulan yang memang satu di antaranya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Qur'an ya. Jadi oleh karena itu maka kita lihat di dalam sebentar, ini saya ini ada beberapa hadis Rasulullah ya tentang Rajab ini. Jadi ada 4 bulan yang kata Rasul mengatakan bahwa dalam surat, sebentar saya lihat ini apa namanya, ini surat Taubah ya. Jadi Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilukum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan bilangan Allah itu adalah 12 bulan. Ini surat At-Taubah, Allah menjelaskan demikian. Jadi jumlah
bulan insyaallah itu jumlahnya 12 bulan. Ini kata Al-Quran. Ya, surat At-Taubah ayat 36. Fi kitabillah, ini sudah digariskan oleh Allah dalam kitabnya. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika itu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ya. Dzalika dinul qayyim, itulah agamanya hak, agamanya benar, agamanya lurus. Fala tadzlimu fi anfusakum, oleh karena itu selama kita berada di 4 bulan itu, usahakan kita memperbanyak ibadah kita. Tidak boleh kita berbuat hal-hal yang menyimpang. Kenapa? Dosanya besar. Kalau ketika 4 bulan Allah muliakan ini, kita usahakan untuk meningkatkan ibadah kita, iman kita, maka insya Allah pahala yang besar. Ini kata Quran. Cuma hadis ini, ayat ini tidak menjelaskan bulan apa saja yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih itu Rasul menjelaskan bahwa hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan inna zamana qadis tadara kahiyati yaumal khalaqas samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atul hurum thalathatun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa 4 bulan yang Allah muliakan itu, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang 4 bulan Rajab ini. Ini 4 bulan Allah muliakan ini. Selama kita berada di 4 bulan ini, kita dianjurkan untuk meningkatkan, memperbanyak ibadah kita. Ya, memperbanyak sholat sunnah, ya, sholat malam, baca Al-Quran. Kenapa? Ini banyak kebaikan. Ya, ya Allah beri kepada kita ini. Ya. Andai kata kita memperbanyak ibadah ini, tidak boleh melimpah daripada apa yang Nabi ajarkan. Kita dianjurkan ya memperbanyak ibadah, tetapi ibadah kita kerjakan seperti apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ada beberapa hadis ini ternyata hadisnya palsu, Pak. Ya. Kita terutama sekarang ini masih di bulan Rajab ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, terutama malam sunnah, bangun sholat malam, kerjakan puasa Senin Kamis, kalau bisa puasa Nabi Daud, atau kita puasa Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 19 setiap bulannya. Ya. Tetapi tidak ada hadis yang khusus bahwa karena ada sekarang ini ada orang yang mengerjakan selama Rajab ini, mereka niat secara khusus untuk beribadah Rajab ini. Karena dianggap bahwa Rajab ini bulan yang penuh dengan kebaikan. Memang betul. Tetapi ibadah kita kerjakan harus sesuai apa yang kami contohkan. Ini ada, saya kutip ini ada beberapa hadis, ternyata hadisnya palsu. Yang pertama, ada hadis mengatakan, inna fil jannati nahron, yuqalu lahu Rajab, ma'uhu ashaddu bayda minal laban, wa ahlai minal asal, man sama yawma min Rajabin saqahullahu min dzalikal nahar. Ya. Ini hadis ini. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah sungai yang namanya Rajab. Ya. Warnanya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab itu, niscaya Allah akan memberinya minuman dari sungai tersebut. Ini hadisnya lemah. Ya. Jadi artinya bahwa ketika dia puasa itu niatnya secara khusus gitu loh. Dia mengkhususkan, saya niat begini karena ini mendapatkan ini. Itu hadis Pak, lemah. Dan kita dianjurkan ibadah. Ya, sholat sunnah, sholat puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid, puasa Nabi Daud kalau yang bagi yang mampu, silakan. Tapi kalau dia mengkhususkan sholat semacam ini termasuk perbuatan bid'ah. Ya diadakan. Ini hadis pertama. Yang kedua, ada hadis mengatakan,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajaban qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna Ramadan. Ya. Kata Rasul mengatakan, apabila memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini ada hadisnya, ternyata hadisnya lemah. Ya. Gitu ya. Yang ketiga, nah ini yang agak aneh ini. Ya. Yang ketiga dia mengatakan, fadlu Rajabin ala sa'il syahr, ka fadlil Qur'an ala sa'il adhkar. Yang artinya bahwa keutamaan bulan Rajab ini dibandingkan semua bulan seperti keutamaan Al-Quran dengan semua zikir. Ini hadisnya maudhu, palsu hadisnya. Ya, hati-hati kita ini. Kemudian ini lagi-lagi, ini lebih soro lagi ini. Yang ketiga, keempat ini, man shoma min Rajab wa shalla fi 4 rakaatin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah au yurahu lahu. Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab dan sholat 4 rakaat pada bulan tersebut, niscaya dia tidak akan meninggal dunia sampai dia ini melihat tempat tinggal di surga. Ya. Jadi artinya kita aja, Rajab ini bulan Allah muliakan. Kita dianjurkan memperbanyak amalan sunnah, tetapi amalan sesuai apa yang Nabi contohkan. Tidak boleh kita bikin sendiri, tidak boleh. Ya. Yang terakhir, ini hadis lagi ini. Ya. Namanya sholat sunnah ragaib. Ini. Dijelaskan bahwa sholat sunnah ragaib ini adalah sholat sunnah dilaksanakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ya, ada hadisnya itu. Ya. Tepatnya waktunya antara sholat Isya dan Maghrib. Ya. Dikerjakan 12 rakaat. Ya. Kemudian surat yang dibaca Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Qadar 3 kali, surah Al-Ikhlas 12 kali, dan seterusnya. Ini hadisnya palsu. Jadi kalau kita memperbanyak ibadat, dianjurkan sekali. Cuma kita ingat bahwa ibadat itu harus seperti apa yang diucapkan Rasulullah. Kenapa? Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amrun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya sekalipun baik, tapi Nabi tidak pernah bercontoh, maka amal sia-sia. Maka mari kita usahakan, kita tingkatkan, memperbaiki. Kalau ada kata yang salah, kita perbaiki. Kita harapkan bahwa di tahun 2023 ini, kita harapkan iman kita semakin meningkat, ibadah kita semakin meningkat, maka insya Allah kita harapkan anak kita, cucu kita semuanya, insya Allah jadi anak yang soleh-soleh, insya Allah. Ya. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan? Cukup Pak ya? Cukup ya. Kemudian perlu kita perhatikan, sering sampaikan, jadi di antara para jamaah yang barangkali mungkin ada berurusan dengan masalah tentang waris, silakan bisa, sudah di situ ya, bisa hubungi saya, kita bantu. Ya. Jadi kalau Anda kata ada keluarga yang meninggal dunia kemudian mengurus masalah tentang barangkali mungkin yang meninggal ini punya harta di bank barangkali gitu. Ketika dia mencarikannya itu oleh pihak bank nggak dikasih itu. Jadi syaratnya harus menunjukkan penetapan ahli waris. Ya, itu ada. Kalau tanpa ini tidak bisa dia carikan itu. Dan kita bisa bantu insya Allah. Ya. Kemudian perlu sampaikan juga, ini barusan kemarin hari Selasa kemarin lalu, itu saya, walaupun saya sudah pensiun tahun kemarin, 2021, saya masih dipakai sebagai mediator untuk menjembatani tentang sengketa masalah waris, juga masalah tentang rumah tangga. Ya. Jadi kemarin ada kebetulan saya mediasi ini masalah poligami, ya poligami Pak ya. Jadi ada begitu masing-masing muda sekali kok ke ruang saya. Ada apa nih Mbak, Bu? Ada Pak, mau mediasi apa? Masalah apa? Masalah tentang poligami. Oh silakan masuk aja.
Saya bilang, mana calon istrinya? Ini Pak, ya, masih usia 30 berapa itu loh. Yang istri pertama sudah punya 2 anak. Kemudian, mohon maaf, kan pakai apa namanya, pakai cadar itu loh. Bagaimana Bu? Siap mau dimadu? Siap Pak Hakim. Loh, maaf Pak, saya bukan hakim, saya ini mantan hakim seperti gitu. Ya. Siap dimadu Pak? Bu. Oh siap. Betul ini calonnya, betul. Apa kesannya? Iya betul Pak Hakim. Jangan, ini bukan Pak Hakim Pak, ini mediator Bu. Saya setuju Pak. Malah dia ini saya yang cari, Masya Allah. Dia carikan untuk suaminya itu loh. Bapak setuju Pak ya? Pak setuju Pak. Ya nyari ini istri sendiri ya nyari ini. Ibu setuju Bu ya? Bu, kok menengai? Ya. Ya nyari istri sendiri itu. Ternyata ini temannya dia, teman sekolah dia kasihan sama dia. Ini kasihan ini teman saya ini sekelas Pak, SMA dulu. Kita lihat kok belum punya suami, terus ambil aja nggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ya. Saya bilangnya surga tempatnya nih. Tapi ibu mengatakan, loh surga jalannya kan banyak jalannya. Masuk karena poligami aja itu. Nah, itu. Tapi hati-hati Pak ya. Jadi monggo Bapak kalau mau nambah lagi, Pak Sofyan barangkali mau nambah lagi, silakan ya. Penting aja betul. Tidak apa-apa, kan Al-Quran mengatakan Bapak, fankihu ma tabalakum nisa masna wa sulasa wa ruba. Silakan Bapak menikah 2, 3 atau 4. Ya. Wa in khiftum ala ta'alufahidah. Kalau Anda tidak sanggup, 1 aja. Kalau tidak sanggup, ya. Kerjanya uangnya nggak ada, minta tambah lagi. Tidak apa-apa. Allah itu kan kaya, Allah kaya. Nah, Allah kaya. Ya. Yang penting ada izinnya. Kenapa? Yang pernah sampaikan sini, kalau Anda kata misalnya Bapak menambah lagi, kemudian istri nggak rela, lapor ke polisi, diproses, kemudian kena hukuman penjara 6 bulan penjara Pak. Dendanya berapa? Dendanya cuma Rp7.500. Kok murah sekali Pak, enak sekali. Oh, kawin kok denda itu loh. Ya, itu Pak ya. Baik, inilah yang sampaikan. Anda kata ada kurang, mohon maaf. Mari kita akhiri baca doa. Semoga pertemuan kita saat ini insya Allah mendapatkan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi'u mukaffi'an mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min jalbil bala wal waba wal fahsya wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr adzaban nar wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillah. Allahumma rabbana ahdhil bas wasbina ya Allah wasbi wa alina ya Allah wa dhurriyyatina ya Allah anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la saqama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma rabbana hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.